Saya memiliki beberapa hal aneh yang tidak masuk akal saat ngekos di daerah Jakarta Selatan 5 tahun lalu. Tahun 2015, dikarenakan satu dan lain hal, saya pindah dari rumah keluarga, untuk ngekos berdua bersama ibu saya. Oh iya, yang mengalami cerita ini perempuan, sebut saja namanya Putri. Kosan yang mereka pilih ini, terbilang murah untuk kos di area Jakarta Selatan dan juga strategis, cukup dekat dengan tempat-tempat umum. Kosannya merupakan kos campur, dengan kondisi gedung 2 lantai. Lantai 1 diisikan 8 kamar yang lebih luas dengan kamar mandi dalam. Dan ada 4 kamar mandi luar dan dapur. Sedangkan lantai 2 diisi dengan 11 kamar, dan 1 kamar pengurus kos. Pengurus kos ini bisa dibilang sudah tua. Nenek-nenek berusia 70 tahun, sebut saja namanya Nenek Unti. 1 gudang, dapur dan 1 kamar mandi luar. Selain kamar-kamar tersebut, ada beberapa ruang-ruang kecil yang selalu terkunci, dan hanya bisa dibuka oleh si pengurus kos, dan selalu dibilang bahwa itu adalah ruangan gudang. Di awal kepindahan mereka, si Putri dan ibunya ingin pilih kamar di bawah, tapi ternyata sedang penuh, jadi mereka dapat kamar lebih kecil di lantai 2 dengan kamar mandi luar. Di kamar mereka ada 1 lemari kayu yang tidak bisa dipindahkan, dan memang tidak boleh dipindah. Di 3 bulan awal mereka masih merasa aman-aman saja, cuma terkadang ada suara bunyi-bunyi aneh dari sekitar. Seperti kayu dicakar dan barang-barang jatuh di dalam lemari. Mereka pikir itu cuma tikus. Tapi saat dicek di dalam lemari, dan itu bersih, tidak ada bekas goresan atau barang jatuh. Kemudian di kamar sebelah, yang kalau sudah lewat dari jam 1 malam, pasti selalu berisik, dan terdengar suara dinding dipukul-pukul. Yang ternyata setelah Putri cek, kamar tersebut masih kosong, alias belum ada yang sewa. Plafon yang berbunyi seperti ada sesuatu yang berjalan. Namun, mereka selalu berusaha melogikakan semua hal-hal tersebut. Dan di bulan keempat dan seterusnya, mulai muncul kejadian yang sudah tidak bisa kami logikakan lagi. Pernah suatu hari anak perempuan dari penghuni kamar depan, yang masih berumur 6 tahun, tiba-tiba menangis, dan berteriak. Saat mereka cek, dia meringkuk di pojok kamar ketakutan dengan pintu kamar terbuka. Tak lama kemudian, ibunya datang dari arah toilet bawah, tampak seperti kaget mendengar anaknya berteriak. Ketika ditanya, anak tersebut bilang, bahwa tadi ada seorang anak laki-laki kurus yang menghampiri dia saat tidur. Dan kulitnya putih pucat, dan dia tersenyum menyeringai. Karena ketakutan, akhirnya dia berteriak dan menangis, sambil menuju pojok kamar, sedangkan si anak laki-laki ini berlari keluar kamarnya. Gak lama dari kejadian itu, si penghuni kamar depan kemudian pindah. Dan akhirnya kamar itu kosong. Suatu malam, sekitar jam 2, saat mereka tidur, mereka mendengar suara berisik, seperti kursi kayu yang digoyang-goyangkan dari kamar depan yang baru kosong. Putri dan ibunya pun akhirnya terbangun. Karena suaranya sangat berisik mengganggu mereka tidur. Karena mungkin sudah merasa capek juga, seharian kerja dan lagi enaknya tidur. Ibunya Putri ini pun terganggu, dan langsung menggebrak pintu itu cukup kencang. Dengan tangan sambil berteriak, berisik. Anehnya, suara kursi yang digoyangkan tadi langsung hilang. Pernah juga suatu malam, mereka mendengar suara ketukan dari arah dekat jendela luar ke arah balkon. Seperti ada sesuatu yang melompat dan mengelilingi kamar. Oh iya, soal pengurus kos, sebut saja Bu Herma. Menurut kisah dari beliau, dulunya adalah seorang wanita simpanan pejabat-pejabat di masanya. Dan beliau cerita, di tubuhnya sudah ditanam beberapa susuk untuk pemikat lelaki-lelaki hidung belang. Beliau juga menceritakan pantangan dari susuknya. Dan jika diberi pantangan tersebut dilanggar, maka dia bisa mati. Putri dan ibunya tidak mengerti, kenapa beliau menceritakan hal ini ke mereka dan beberapa penghuni kos. Karena topik tersebut bukan merupakan topik umum untuk dibicarakan dengan orang lain. Suatu hari, salah satu penghuni kos lantai 2, sebut saja Mbah Yan, pernah memergoki secara diam-diam Bu Herma, sedang meletakkan sesuatu yang diletakkan di piring kecil, ke dalam ruangan-ruangan kecil dan gudang. Karena si Mbah Yan ini termasuk jenis dari manusia yang kepo. Saat Bu Her selesai dari gudang, Mbah Yan mengintip gudang dari lubang kunci pintu. Karena ruangan tersebut memang tidak ada jendela, Mbah Yan bilang, bahwa dia melihat satu kursi goyang di tengah-tengah ruangan. Kemudian terlihat sebuah kaki berbulu yang sangat besar. Karena takut, Mbah Yan langsung lari kabur. Beberapa hari setelah kejadian, Mbah Yan ngintip gudang itu lagi.
Dia bercerita mengalami tindihan setiap malam, dan kemudian ada penghuni kos lantai 2 Mbak Bro yang kesurupan, dan berteriak-teriak melotot ke arah Mbak Yan. Setelah itu Mbak Yan pulang kampung selama beberapa bulan. Dia bilang mau bebersih ke leluhur. Beberapa kali si putri juga melihat sekelebat bayangan-bayangan hitam, atau terkadang si putri ini mendengar sayup-sayup suara orang menangis atau tertawa di malam hari jika sedang sendirian. Sekitar tahun kedua, putri dan ibunya tinggal di sana. Si nenek pengurus kos jatuh sakit secara tiba-tiba, dan tidak bisa beranjak dari kasur. Selama beberapa minggu, penghuni kos bergantian merawat Buher. Namun, setelah beberapa minggu sakitnya mulai aneh, seperti badan Buher seharusnya sudah tidak sanggup untuk menahan sakit tapi masih hidup. Akhirnya keputusan semua penghuni kos Buher dipulangkan ke rumah keluarganya. Keluarganya bingung, kenapa kondisi Buher sampai seperti itu lemahnya. Keluarganya berpikir, karena selama ini juga anak-anak Buher merasa bahwa ibunya tidak pernah jatuh sakit dan selalu kuat melakukan aktivitas berat bagi usianya. Dan salah satu penghuni kos, Bunin, tiba-tiba mengatakan bahwa yang terlihat itu bukan Buher. Dan dia menyebutkan pantangan yang dulu pernah diceritakan Buher pada semua penghuni kos. Beberapa hari kemudian, kami mendengar kabar bahwa Buher meninggal setelah diberi pantangan yang diceritakan dulu. Sejak kabar Buher meninggal, kondisi kos semakin mencekam. 3 hari setelahnya, semua pintu kamar seperti diketok, bisa dibilang diganggu di malam hari. Seminggu kemudian, Mbak Yan melihat sosok Buher di kamar mandi lantai 2. Pernah juga ibunya Putri saat sedang memasak di dapur dekat kamar mandi lantai 2. Ibunya mendengar suara Buher memanggil dari arah kamarnya dulu. Beberapa penghuni kos menceritakan bahwa mereka mengalami tindihan saat malam, dan melihat sosok nenek-nenek seperti Buher. Dengan rambut acak-acakan memanggil nama mereka. Kejadian itu berlangsung beberapa bulan. Hingga akhirnya beberapa penghuni kos tidak tahan dan keluar dari sana. Hingga sampai pernah kondisi kos benar-benar sepi, dan penghuni lama yang masih bertahan berusaha tidak keluar dari kamar setelah lewat dari jam 8 malam. Di suatu malam, Putri dan ibunya mendengar sayup-sayup suara ramai orang berbicara, tapi tidak jelas. Seperti bergumam dari arah gudang. Keesokan harinya, para penghuni kos saling menceritakan bahwa mereka juga mendengar suara ramai orang berbicara dari arah gudang, yang ternyata akhirnya mereka mengetahui dari Bunin. Sejak Buher meninggal, tidak ada lagi pengurus yang meletakkan sesuatu di gudang, dan ruangan-ruangan kecil lain. Bunin sendiri adalah penghuni kos yang memiliki keistimewaan untuk melihat. Bunin menceritakan, sesuatu yang diletakkan oleh Buher adalah sesajen berisi potongan hati sapi atau kambing, dan bunga-bunga tertentu. Dengan berbagai macam kejadian aneh yang Putri dan ibunya alami, mereka hanya sanggup bertahan hingga 3 tahun kos di sana. Mereka pindah karena kondisi kos sudah tidak kondusif, dan mengganggu kenyamanan istirahat mereka. Setelah mereka pindah satu persatu, penghuni kos juga mulai pergi dari sana. Terakhir mereka dengar berita dari Bunin, kos tersebut sudah semakin parah, dan sangat tidak kondusif lagi. Kemudian setahun setelah mereka pindah, kos tersebut dihancurkan dan dirobohkan karena suatu alasan yang tidak bisa Putri jelaskan. Begitulah cerita yang sebenarnya. Sekian dan banyak terima kasih. Sebelum berpamitan, bagi kalian yang mempunyai atau pengalaman mistis, kalian bisa kirim lewat email saya. Email ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya makin semangat bikin konten yang lebih mengerikan dan menarik untuk kalian. Salam horor.